Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini pembahasannya tentang pra-peradilan. Jadi malam hari ini yang saya sampaikan tentang masalah pra-peradilan. Barangkali dari teman-teman sekalian sudah pernah mendengar ya apa yang dimaksud dengan pra-peradilan itu apa ya. Kalau kemarin kita bahas tentang masalah pemeriksaan perkara di pengadilan, dan untuk hari ini kita pembahasannya tentang masalah pra-peradilan. Mungkin nanti kalau waktunya tidak cukup, kalau waktunya cukup maka nanti akan saya sampaikan bagaimana toh cara membuat permohonan pra-peradilan di pengadilan. Dan untuk hari ini saya menggunakan Zoom saya sendiri ya, ini bukan premium, karena tadi saya menghubungi Pak Ismail dan Pak Iqbal di kantor Fakultas Hukum, sampai sekarang ini belum dibalas ya. Kalau pakai Zoom Fakultas Hukum kan kita bisa sampai 2 jam bahkan 3 jam. Nah, yang saya pakai ini yang non premium, sehingga nanti 40 menit kita mati. Maksudnya Zoom-nya selesai 40 menit ya. Baik. Bagi teman-teman yang sudah beli buku saya ya, yang sudah membeli buku saya, silakan jenengan buka bab tentang masalah pra-peradilan. Itu ada ya definisi, kemudian substansi ataupun pemeriksaan perkara di pra-peradilan. Untuk masalah pra-peradilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada di dalam bab 10 ya. Di dalam KUHP bab 10 itu membahas tentang masalah wewenang pengadilan untuk mengadili pra-peradilan. Di dalam KUHP bab 10 pasal 77 di sana disampaikan terkait dengan pra-peradilan ya. Pengadilan negeri berkewenangan atau memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang diatur dalam undang-undang termasuk diantaranya adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi nanti kalau ada tersangka ya yang ditangkap oleh polisi dan penangkapan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka tersangka melalui kuasa hukumnya ataupun keluarganya itu boleh mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, untuk masalah mengajukan pra-peradilan atau permohonan pra-peradilan itu di mana? Yang jelas mengajukannya itu bukan di pengadilan agama, tapi di pengadilan negeri. Ya, Mbak Afifah ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan pra-peradilan. Pra itu artinya sebelum atau mendahului. Jadi sebelum masuk ke dalam pokok perkara atau sebelum putusan ya. Selama belum putusan, maka terdakwa atau tersangka itu bisa mengajukan permohonan pra-peradilan. Di mana mengajukannya? Saya ulangi lagi, mengajukannya adalah di pengadilan negeri. Artinya pengadilan negeri di dalam pasal 77 itu punya kewenangan untuk mengadili pra-peradilan. Berarti pra-peradilan adalah sama dengan sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan atau sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan atau melakukan pemeriksaan pendahuluan ya untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan
dan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Sah atau tidaknya. Kemudian di dalam pasal 77 yang nomor 2 ya. Pasal 77 ayat 2 itu tentang masalah ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi selain mengajukan permohonan terkait sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian yang kedua juga minta ganti kerugian dan rehabilitasi. Ya, ini boleh. Jadi ketika tersangka itu ditahan dan penyidik melakukan penyitaan sehingga tersangka itu mengalami kerugian, maka nanti bisa minta ganti rugi. Mintanya kepada siapa? Kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tapi ketika mengajukan pra peradilan di pengadilan itu ya pemohon tentunya ya. Kalau yang mengajukan namanya pemohon, nanti termohonnya bisa penyidik. Termohonnya bisa penyidik dan juga bisa penuntut umum. Tapi ketika membuat permohonan pra peradilan yang diajukan di pengadilan negeri ya kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka nanti pemohon itu harus menyebutkan fakta-fakta hukumnya. Jadi kronologisnya terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu seperti apa, kesalahannya seperti apa, bertentangan dengan undang-undang seperti apa. Jadi fakta-fakta hukumnya itu harus disampaikan di dalam permohonan pra peradilan. Nah, kemudian di dalam membuat pra peradilan juga nanti pemohon juga harus mampu menganalisis ataupun menganalisa yuridis terkait dengan tindakan penangkapan oleh termohon. Dalam hal itu adalah penyidik ya. Ketika penyidik melakukan penangkapan terhadap pemohon ataupun tersangka, ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas misalkan. Tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat melakukan penangkapan. Dan penyidik juga tidak memberikan surat perintah penangkapan. Namanya apa itu? Sprindik ya. Surat perintah penangkapan dan atau serta tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga tersangka ataupun pemohon. Karena itu tindakan penyidik tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang. Melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun KUHP. Jadi ketika penyidik melakukan penangkapan itu dia harus punya surat tugas atau surat perintah penangkapan, sprindik namanya. Nanti kalau tidak punya itu tidak diberikan kepada keluarga pemohon ataupun tersangka, berarti dia melanggar ketentuan dari undang-undang. Sebagaimana dalam pasal 18 ya ayat 1 KUHP, di sana disampaikan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara ataupun polisi ya, dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di mana ia diperiksa. Ini saya sampaikan, saya pernah mendampingi karena saya menjadi kuasa hukum pelapor ya terkait dengan perkara tindak pidana penggelapan, dan juga saya ikut langsung menghadiri dan menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan buser di daerah Tepus ya.
ketika melakukan penangkapan itu ya penyidik ya menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan seperti itu. Jadi penyidik ketika melakukan penangkapan dia tidak menggunakan pakaian dinas, tapi pakaiannya ya biasa, pakaian biasa. Jadi terkait dengan surat tugas itu silakan jenengan buka di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu ada di dalam pasal 18 ayat 1 KUHP ya. Sambil nunggu ACC ini, saya ACC, saya ada yang baru masuk ini yang belum saya ACC. Mbak Fitria Dwi Ariyanti, Ramaweli, kemudian Tamara. Baik, saya lanjut. Jadi untuk masalah pra peradilan ya itu ada di dalam bab 10 di dalam KUHP pasal 77. Jadi ada 2 poin. Jadi tentang masalah pra peradilan itu tentang masalah sah atau tidaknya ya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Kemudian ayat 2-nya itu tentang masalah minta ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah keluarga daripada tersangka ataupun melalui kuasa hukumnya. Kemudian di dalam buku saya, sudah saya kutip juga, sudah saya tuangkan di dalam buku saya, untuk masalah pra peradilan itu menjadi kewenangan siapa? Pra peradilan itu menjadi kewenangan pengadilan negeri ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 tentang masalah pra peradilan. Jadi kewenangan untuk mengadili pra peradilan ya itu ada di dalam pasal 78. Pasal 78 di ayat 2 tentang masalah pra peradilan nanti dipimpin oleh hakim tunggal. Hakimnya tunggal. Hakim tunggal yang menunjuk siapa? Yang menunjuk adalah ketua pengadilan negeri. Kemudian dibantu oleh seorang panitera ataupun panitera pengganti. Jadi untuk pra peradilan ketika nanti ada yang mengajukan permohonan pra peradilan diajukan di pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri nanti menunjuk satu hakim ataupun hakimnya tunggal dan dibantu oleh panitera. Jadi hakimnya tunggal. Ketika nanti permohonan pra peradilan itu diajukan di pengadilan negeri ya diajukan di pengadilan negeri dalam waktu 3 hari nanti pengadilan negeri ataupun ketua pengadilan negeri akan menentukan jadwal mulai sidangnya kapan dan itu akan segera ditentukan dalam waktu 3 hari dari sejak pemohon mengajukan permohonan peradilan di pengadilan negeri. Jadi waktunya 3 hari, cepat. Jadi hari ini, hari Jumat mengajukan pra peradilan, nanti hari Senin sudah mulai persidangan. Hakimnya tunggal tadi ya, hakimnya tunggal dan dibantu oleh panitera. Nah, keterangan itu ada di dalam buku saya dan juga di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada di dalam pasal 78 ayat 1 dan ayat 2. Dari sini ada yang tanyakan dulu, Mbak? Dari sini ada yang tanyakan? Monggo. Mbak Yeni, Mas Alif, Muhammad Fajar. Belum, Mbak. Ini bisa jenengan baca itu ya dalam pasal 78
yang berhubungan dengan pasal 77 KUHP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang sebagai berikut: sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian ganti kerugian atau rehabilitasi. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang paling penting, Mbak, nanti jenengan bisa melihat di buku saya itu ada ya, saya tambahi bahwa di dalam pasal 77 ini kemudian ditambahi oleh Mahkamah Konstitusi ya, ditambahi oleh Mahkamah Konstitusi, artinya terkait dengan pra peradilan itu tidak hanya masalah sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, atau sah atau tidaknya tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Tapi di sana sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, silakan nanti jenengan cek, itu ditambahi tentang masalah penyitaan ya, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi berarti tambahannya adalah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, itu berarti sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau penyitaan dan penggeledahan tidak sah, maka tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya atau PH-nya boleh mengajukan pra peradilan. Di mana? Yang jelas bukan di pengadilan agama, tapi di pengadilan negeri. Ingat tambahannya apa, Mbak? Tambahannya adalah sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Jadi yang saya sampaikan ini terkait dengan penyitaan dan penggeledahan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara pra peradilan ya, ketika ada yang mengajukan permohonan pra peradilan di pengadilan, itu tambahannya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah yaitu penyitaan dan penggeledahan. Itu sudah saya tuangkan di buku saya, Mbak ya, Mas Alif. Sudah saya tuangkan di dalam hukum acara pidana di bab pra peradilan itu sudah saya sampaikan. Jadi putusan MK nomornya sekian tahun 2014 itu ada, tambahnya adalah tentang penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik. Kalau memang itu tidak sah, artinya berlawanan, melanggar aturan, maka nanti pemohon dalam hal itu adalah tersangka. Boleh mengajukan pra peradilan di mana? Di pengadilan negeri. Nah, konsep untuk mengajukan pra peradilan itu seperti apa? Konsepnya seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, identitas pemohon itu harus jelas, ya toh. Identitas pemohon itu berarti tersangka, kemudian tersangka dalam hal itu menjadi sebagai pemohon, kemudian menyebutkan termohonnya siapa, termohon itu bisa penyidik ya, bisa termohonnya juga bisa jaksa penuntut umum. Nah, kalau termohonnya jaksa penuntut umum nanti berarti terkait dengan penghentian penuntutan. Itu ya. Karena itu ya harus diajukan kalau memang penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan pasal 18 yang saya sampaikan tadi. Dia tidak punya surat tugas ataupun yang lainnya. Atau ada suatu yang lain ya yang dilakukan oleh termohon karena itu melanggar, selain melanggar pasal 18 juga tidak menutup kemungkinan termohon ataupun penyidik nanti juga bisa melanggar pasal 70 ya ayat 2 tentang masalah Perkap nomor 12 tahun 2009 itu ada juga. Karena apa? Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang. Itu kalau kita melihat pasal 70 ayat 2 Perkap nomor 12 tahun 2009.
Ada lagi juga di pasal 72 ya, Perkap nomor 12 tahun 2009. Di sana isinya pasal 72 Perkap itu isinya tentang tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Yang kedua, tersangka diperkirakan akan melarikan diri. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti. Ini biasanya kalau tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti, ini kaitannya dengan BB narkoba itu loh Pak. Baik tembakau gorila ataupun yang sebagainya, maka ketika itu polisi segera untuk menyita. Karena apa? Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ataupun polisi itu kan harus ada izin dulu dari pengadilan. Yang jelas ya, ketika nanti membuat permohonan pra peradilan itu, yang pertama adalah identitas, kemudian yang pertama identitas pemohon, ya. Kemudian termohonnya siapa itu harus disebutkan di dalam pra peradilan, permohonan pra peradilan. Yang kedua harus menyebutkan tentang fakta-fakta hukumnya. Jadi kronologisnya seperti apa, penangkapan atau penahanan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik itu gimana. Kemudian yang ketiga tentang masalah analisa yuridisnya itu juga harus disampaikan, dituangkan di dalam permohonan pra peradilan. Kemudian fakta hukumnya sudah disebutkan, analisa yuridisnya sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat juga harus menyebutkan tentang masalah permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Nah, itu penting. Karena mungkin ada barang yang disita sehingga tersangka merasa dirugikan. Itu juga harus dituangkan. Kerugiannya berapa, ya toh? Kerugiannya berapa nanti harus disampaikan di dalam permohonan pra peradilan. Nanti yang terakhir di dalam petitumnya permintaan kepada ketua pengadilan yang intinya adalah menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan atas barang dan diri pemohon adalah tidak sah secara hukum. Karena apa? Karena itu melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, di dalam petitumnya permohonan pra peradilan adalah memerintahkan kepada termohon ya agar segera mengeluarkan atau membebaskan pemohon atas nama siapa, sebutkan namanya siapa. Jadi minta kepada ketua pengadilan, kepada termohon agar segera mengeluarkan atau membebaskan tersangka. Kemudian yang berikutnya menghukum termohon ataupun penyidik polisi ya untuk membayar ganti kerugian material sebesar sebutkan nominalnya, sebutkan angkanya ataupun nilainya. Jadi dengan adanya penangkapan, penggeledahan dan sebagainya sehingga tersangka itu mengalami kerugian material sekian miliar misalkan. Sebutkan. Dan kerugian imaterialnya sebesar sekian ya. Sehingga total kerugian seluruhnya jumlahnya 1M ataupun 100 juta ke atas. Kemudian yang berikutnya isi petitumnya adalah menghukum termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada pemohon lewat media massa atau lewat medsos gitu, selama 2 hari berturut-turut kontinu. Itu namanya permintaan. Ajukan saja tidak masalah. Nanti dikabulkan atau tidak kan sesuai dengan fakta persidangan di pra peradilan. Kemudian untuk rehabilitasinya minta kepada ketua pengadilan yang isinya adalah minta untuk dipulihkan, memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya. Karena dengan adanya penangkapan, penggeledahan, penyitaan itu kan martabat pemohon atau tersangka waktu itu merasa dirampas. Artinya di situ pemohon minta dikembalikan.
Dari sini ada yang tanyakan, teman-teman sekalian, atau bingung, atau di mana? Monggo. Ada Pak. Monggo. Oke. Yang pertama konfirmasi. Jadi objek hukumnya kalau pra peradilan itu berarti aparat hukum ya. Kalau tidak penyidik bisa jaksa. Itu Ya, yang betul. pertama. Yang kedua, saya pernah mengikuti pra peradilan ya. Alhamdulillah itu beberapa kali, termasuk maksudnya beberapa kali itu dalam satu kasus itu ikuti sidang beberapa kali. Nah, di situ ada satu yang menurut saya itu ada pembuktian saksi yang dibawa oleh penyidik waktu itu tidak memenuhi syarat, misalkan tentang dia harus melihat sendiri dan segala macam itu tidak, bahkan ada pengakuan dia itu disuruh untuk mengakui bahwa dia harus jadi saksi. Kemudian ada prosedur yang di situ ada semacam ini ya, jadi kalau mau masuk rumah minta izin itu. Waktu itu penyidik yang diamanai, yang mendapat tugas dari polisian itu dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu sudah diterima sebagai tamu di rumahnya tersangka itu. Nah, dan masih beberapa hal. Nah, kalau dalam melihat beberapa runtutan kasus itu, sebenarnya istilahnya tadi penyidik sudah melalui apa namanya istilahnya sudah memenuhi untuk dituntut gitu. Tapi faktanya pra peradilan itu kalah itu tersangka itu Pak. Nah, itu kalah Mas ya, kalah ya Mas ya. Kalau dalam proses begitu kalah akhirnya itu Pak. Artinya dalam putusan pengadilan berarti pra peradilan tidak dikabulkan gitu ya Mas ya. Iya, dari dikabulkan artinya intinya bahwa penyidik tidak dia masih bisa ya isi kalah itu gimana ya, maksudnya bahwa tersangka itu permintaannya tidak dipenuhi untuk sampai pada tuntutan di pra peradilan itu gitu. Mohon maaf kasus seperti itu. Ngapunten, itu kaitannya dengan tindak pidana nopo nggih sehingga kok pra peradilan nggak dikabulkan? ITE. Oh, ITE. Iya. Tahun pinten Pak? Kalau ITE tahun berapa ya? Barusan itu tahun 2020 kalau nggak keliru ya. ITE terkait 1 tahun yang lalu. Nama baik atau penghinaan Pak? Itu kayaknya pencemaran nama baik kayaknya. Pencemaran nama baik. Kalau sekarang ITE itu ada perkap Pak, perkap tahun 2019 ya. Jadi perkap yang dikeluarkan oleh Kapolri, bahkan surat edaran Kepolisian Indonesia itu yang intinya penyidik tidak boleh melakukan penangkapan Pak. Jadi perkap itu yang jelas untuk mengutamakan restoratif justice dulu. Ya Pak ya, jadi penyidik atau dari pihak penegak hukum kepolisian harus mempertemukan pelaku dan korban terkait dengan tindak pidana penghinaan secara online ataupun pencemaran nama baik. Jadi penyidik harus mempertemukan kedua belah pihak itu Pak, pelaku ataupun korban, sesuai dengan perkap itu harus dilakukan. Utamakan terlebih dahulu dengan memediasi ataupun mengutamakan restoratif justice. Bahkan dulu itu ketika kemudian ya Pak, menarik, monggo Pak. Itu berarti Pak. Memang setelah tahun 2019 itu kayaknya. Oh, setelah atau sebelum Pak? Sejak itu, ya, kayaknya setelah 2019 saya yang ingat itu. Belum lama, mungkin 1 tahunan. Mungkin fakta hukumnya paling Pak ya, karena permohonan pra peradilan juga kan harus fakta hukumnya juga itu harus jelas Pak. Fakta hukumnya, kemudian analisa yuridisnya juga harus terurai. Jadi kesalahan-kesalahan penyidikan itu harus dituangkan juga di dalam fakta-fakta hukum ketika membuat permohonan itu. Kemudian diperkuat dengan saksi-saksinya ya Pak. Saksi yang dari pemohon. Tapi kalau misalkan nggak dikabulkan itu juga saya juga ya curiga juga Pak. Kalau memang betul yang jenengan sampaikan itu, saya juga curiga ada apa di situ kan.
Itu Pak. Oke. Itu ngapunten ini ada kelanjutan yang mungkin Ya, monggo. ternyata kemudian hari-hari setelah itu kita kemudian dapat informasi. Cuma kan kita juga nggak tahu ya, kalau Wakila itu katanya gitu informasinya kabar burung itu waktu itu kenapa kemudian dia Kapol kan dalam hal ini kan Kapolres yang dituntut ya, benar ya Pak ya? Ya, betul. Ya, itu Ya. ternyata Kapolresnya itu ternyata masih ada link dengan Mahkamah Agung waktu itu. Ya udah. Jadi ya itu yang Pak. Berarti artinya kan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon itu sebenarnya sudah betul ya Pak ya. Fakta hukumnya sudah betul ya Pak. Ya memang dari termohon ataupun penyidiknya memang yang melakukan pelanggaran sebenarnya ya Pak ya. Tapi karena ada link. Ya sebenarnya sudah sangat jelas itu dari yaitu Pak, sistem hukum di Indonesia ya masih itu Pak, masih seperti itu Pak. Ya kalau apa itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas ya Pak ya, tajam ke bawah gitu ya. Filosofinya hukum seperti itu. Jadi artinya begini, yang barangkali saya ingin konfirmasi Pak Uzaimah, dalam konteks kalau teman-teman absen di chatroom ya. Absen, monggo teman-teman absen. Waktunya selesai nih. Ayo Pak, monggo Pak dilanjut Pak. Jadi dalam hal seperti itu, apakah kemudian hal yang lumrah dalam tanda kutip kalau pra peradilan itu biasanya mesti kalah itu kalau menuntut seorang penyidik itu apa? Artinya kalau kita melihat skema seperti itu, ngapain juga ngadain pra peradilan gitu Pak maksudnya? Ya betul. Tapi kalau sekarang Insya Allah Pak, sekarang Insya Allah terkait dengan ada WBK ya Pak, zona integritas, Insya Allah terbebas dari yang jenengan sampaikan tadi seperti link ataupun kong kali kong. Insya Allah sekarang ini sesuai dengan keadilan, jadi menegakkan keadilan yang sebenarnya Insya Allah Pak. Saya yakin Pak. Yang lain monggo. Itu Pak nggih, Pak Mahfud ya tadi ya, Pak Mahfud nggih. Nggih. Lanjut dikit Pak. Nggih, monggo. Kalau kasus seperti itu apa Anda bisa dinaikkan ke propam itu Pak, peradilan tingkat sakit Pak. Negeri. Sakit Pak, propos ya Pak ya. Sakit. Itu pelanggaran kode etik Pak. Jadi setiap profesi ataupun penegak hukum, baik advokat, ya advokat ketika melanggar kode etik juga kan boleh dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Begitu juga polisi Pak. Polisi itu di dalamnya kan memiliki, ketika ada polisi yang melanggar tindak pidana umum maupun pitsus ya, maka lebih diutamakan dulu untuk diselesaikan di proposnya itu Pak, di propam ya Pak ya, kode etiknya Pak. Nanti kan, tapi sanksinya kan lebih ringan kalau tentang masalah kode etik Pak. Paling hanya dipecat ataupun diturunkan, dipindahkan atau diasingkan, hanya itu kan sanksinya. Itu bisa Pak, tapi kalau sekarang sudah lama Pak, jadi sudah kadaluarsa Pak kalau sekarang Pak. Kalau pra peradilan itu kira-kira bisa dibanding apa enggak Pak itu? Kalau pra peradilan kan nanti hanya misalkan dalam putusan pengadilan itu tidak puas, paling hanya keberatan saja Pak. Itu ada di dalam pasal 87 ya Pak ya. Bagian ketiga itu pengadilan tinggi berwenang gitu Pak. Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang diminta banding Pak. Boleh, itu ada di dalam pasal 7 Pak. Bahkan sampai kasasi juga Pak. Pasal 88 itu tentang masalah Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang diminta kasasi. Bentar. Ya Pak, pasal 78, pasal 80, pasal 81 ya. Dapat dimintakan banding Pak, boleh Pak.
Kemudian pasal 83 itu Pak, dikecualikan dan ketentuan ayat 1 adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah ya hukum yang bersangkutan. Kalau Kediri nanti untuk PT-nya di Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi tidak ada kasasi Pak. Terkait dengan putusan pra peradilan yang di situ permohonan dari pemohon itu tidak dikabulkan ya, itu boleh atau putusannya tidak puas, maka boleh mengajukan banding di PT di dalam daerah hukum yang bersangkutan. Itu Pak Mahfud. Itu di pasal 83 ada Pak Kuhap. Kalau menurut saya jadi sampai sebenarnya nganu Pak, kalau memang ada penyimpangan selain pemohon mengajukan pra peradilan juga boleh mengajukan pelanggaran kode etik Pak di propam atau di propos itu Pak ya. Jadi dua-duanya maju tidak masalah. Nah, iya kan? Nanti